Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang project scheduling yang beranggotakan Dinda Iguna, Indra Habibi, dan Wan Abdul Farid. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari penjadwalan. Yang pertama itu meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggu sehingga total waktu proses berkurang dan produktivitas dapat meningkat. Yang kedua, mengurangi sejumlah pekerjaan yang menunggu dalam antrian ketika sumber daya masih mempekerjakan tugas yang lain. Yang ketiga, mengurangi beberapa keterlambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaian sehingga akan meminimasi biaya keterlambatan. Dan yang terakhir, membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan sehingga penambahan biaya yang mahal dapat dihindari. Ini adalah tahap-tahapan dalam manajemen proyek. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning itu mencakup penetapan sasaran, pendefinisian proyek, dan organisasi. Yang kedua itu ada penjadwalan atau scheduling. Scheduling itu menghubungkan antara tenaga kerja, uang, bahan yang digunakan dalam proyek. Setelah itu pengendalian atau controlling. Itu merupakan pengawasan sumber daya, biaya, kualitas, dan budget jika perlu merevisi, ubah rencana, penggeseran, atau mengelola uang sehingga tepat waktu dan biaya. Ini merupakan proses-proses dalam project scheduling management. Yang pertama itu ada plan schedule management. Itu merupakan proses pembentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi untuk merencanakan, mengembangkan, mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan jadwal proyek. Selanjutnya itu define activities. Itu merupakan proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan tindak spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan penyerahan proyek. Selanjutnya sequence activities. Itu merupakan proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan di antara kegiatan proyek. Selanjutnya estimate activity duration. Itu merupakan proses memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatan dengan sumber daya yang diperkirakan. Selanjutnya develop schedule. Merupakan proses menganalisis aktivitas, urutan durasi, kebutuhan sumber daya, dan kendala jadwal untuk membuat jadwal proyek, model untuk pelaksanaan proyek, dan pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya control schedule. Control schedule itu merupakan tahap proses pemantauan status proyek untuk update jadwal proyek dan mengelola perubahan jadwal baseline. Nah, yang pertama plan schedule management. Plan schedule management ini rencana jadwal manajemen adalah proses pembentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk merencanakan, mengembangkan, mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan jadwal proyek. Benefit kunci dari proses ini adalah bahwa ia menyediakan bimbingan dan arahan pada bagaimana jadwal proyek akan berhasil sepanjang proyek. Proses ini dilakukan setelah atau pada titik-titik predefined dalam proyek. Input, alat-alat, dan teknik, dan output ini dilakukan setelah atau pada titik-titik predefined dalam proyek. Selanjutnya, define activities. Define activities adalah proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan tindakan spesifik yang akan dilakukan untuk menghasilkan hasil proyek. Manfaat utamanya dari proses ini adalah bahwa ia menguraikan paket kerja,
menjadi kegiatan jadwal yang memberikan dasar untuk memperkirakan, menjadwalkan, melaksanakan, memantau, dan mengendalikan pekerjaan proyek. Proses ini dapat dilakukan seluruh proyek, input, alat, dan teknik, dan output dari proses ini digambarkan pada gambar di bawah ini. Ini merupakan gambarnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sequence activities. Sequence activities itu merupakan proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa ia mendefinisikan urutan logis pekerjaan untuk mendapatkan efisiensi terbesar mengingat semua kendala proyek. Proses ini dilakukan di seluruh proyek mulai dari input, alat, teknik, dan output. Ini merupakan gambar dari sequence activities. Selanjutnya kita masuk ke estimate activity duration. Ini merupakan proses memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu dengan estimate sumber daya. Manfaat utama dari proses ini adalah menyediakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Proses ini dilakukan di seluruh proyek, input, alat, dan teknik dan output. Ini merupakan gambar dari estimate activity duration. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke develop schedule. Develop schedule adalah proses menganalisis urutan aktivitas, durasi, persyaratan sumber daya, dan kendala jadwal untuk membuat model jadwal untuk pelaksanaan dan pemantauan dan pengendalian proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah menghasilkan model jadwal dengan tanggal yang direncanakan untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Proses ini dilakukan di seluruh proyek, input, alat, teknik, dan output dari proses ini. Ini merupakan gambar dari develop schedule. Nah, selanjutnya kita masuk ke control schedule. Control schedule adalah proses pemantauan status proyek untuk memperbaharui jadwal proyek dan mengelola perubahan pada baseline jadwal. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa baseline jadwal dipertahankan di seluruh proyek. Proses ini dilakukan di seluruh proyek baik di input, alat, dan teknik dan output dari semua proses. Dan ini merupakan gambar dari control schedule. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.